Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, ini tuh Pak Ustadz kalau ada waktu kami tunggu di kantor ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Sekcam menelepon pihak penyuluh agama Islam kantor urusan agama kecamatan. Isu yang beredar di masyarakat, ada sebidang tanah akan dibangun rumah ibadah gereja tanpa perizinan. Di tengah arus informasi yang kian deras dan perbedaan pandangan yang semakin nyata, penyuluh agama hadir sebagai penjaga mercusuar moral dan spiritual di tengah masyarakat. Peran mereka tidak lagi sekedar mengajarkan rukun iman, rukun Islam secara tekstual, tetapi telah bertransformasi menjadi agen utama moderasi beragama. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderatkan atau mengurangi keimanan seseorang, melainkan cara beragama yang menyeimbangkan tawazun antara pengamalan ajaran agama yang mendalam, tafaqquh fiddin, dengan penghargaan terhadap budaya, kearifan lokal, serta komitmen kebangsaan. Ini adalah sikap wasatiyah, jalan tengah yang menjauhkan umat dari ekstremitas, baik sikap eksklusif keras yang menafikan keberadaan agama maupun sikap liberal longgar yang mengabaikan syariat. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya tibalah kami bisa menjumpai Pak Sekcam dan saling berdiskusi tentang bagaimana peraturan pendirian rumah ibadah demi menjaga kerukunan umat beragama. Hasil dari diskusi, akhirnya Pak Sekcam memanggil panitia pembangunan gereja agar bisa melengkapi persyaratan perizinan pendirian rumah ibadah. Pak Sekcam juga menyampaikan kepada salah satu tokoh masyarakat bahwa perizinan pendirian rumah ibadah gereja dalam proses melengkapi persyaratan, dan dia berharap agar tetap menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat. Penyuluh berperan aktif sebagai juru bicara kedamaian. Dalam penyuluhannya, mereka secara konsisten mengedepankan narasi bahwa esensi ajaran agama apapun itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Mereka membimbing umat untuk memahami teks-teks suci secara konstekstual, menjelaskan bahwa kekerasan, ujaran kebencian, atau merasa paling benar sendiri adalah penyimpangan dari inti ajaran agama. Dan akhirnya kami bisa menjumpai kelompok masyarakat dan ingin berdiskusi, menyampaikan moderasi beragama, memandang isu pendirian rumah ibadah sebagai ujian kolektif terhadap kedewasaan berbangsa kita. Pendirian gereja yang sah bukanlah ancaman bagi masjid, dan pendirian masjid bukanlah ancaman bagi pura. Keduanya adalah wujud ketaatan kepada Tuhan. Solusi atas konflik ini terletak pada kepemimpinan yang berani dari pemerintah dan kesediaan masyarakat untuk menjadikan konstitusi sebagai acuan tertinggi dan toleransi sebagai praktik hidup sehari-hari. Setelah persyaratan administrasi selesai seperti yang diatur dalam SKB 3 Menteri, akhirnya pembangunan gereja dilanjutkan. Sebagai aksi nyata, kami melakukan aksi penghijauan
di setiap rumah ibadah seperti di masjid, kelenteng, gereja, dan mari wujudkan umat rukun dan sinergi Indonesia damai dan maju. Untuk wujud persaudaraan dan saling menghargai antara masyarakat yang berbeda agama didukung oleh program CSR sebuah perusahaan, maka dilakukanlah aksi penghijauan dengan melakukan penanaman di rumah ibadah agama yang berbeda. Maka pohon yang ditanam disepakati diberi nama pohon ekoteologi by Kemenak RI 2025. Inilah salah satu eksempel moderasi beragama yang kami wujudkan di Kecamatan Tualang. Kami buat dengan tema aksi hijau 3 akar 1 bumi. Kita berada di masjid. Dalam ajaran Islam, alam semesta adalah ciptaan Allah yang wajib dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Konsep Khalifatul Ard atau menjadi pemimpin di bumi menegaskan bahwa manusia adalah penjaga. Jika suatu saat datang hari kiamat dan di tanganmu ada sebatang pohon, maka tanamlah. Begitulah pesan daripada Rasulullah akan pentingnya kita ikut melestarikan alam ini. Kita menuju ke cara atau kelenteng untuk menanam pohon. Alam semesta dan semua makhluk hidup memiliki hubungan yang mendalam. Prinsip tanpa kekerasan tidak hanya berlaku pada sesama manusia, tapi juga pada seluruh lingkungan hidup. Aksi ini adalah perwujudan dari meta atau cinta kasih universal dan karunia atau balas kasih. Merawat pohon atau merawat bumi adalah bagian dari mempraktikkan ajaran Dharma. Pohon yang ditanam akan menjadi tempat berlindung bagi semua makhluk, menyebarkan kebaikan tanpa pandang bulu. Buddha Gautama sendiri mencapai pencerahan di bawah pohon Budi. Ini mengajarkan kita bahwa alam adalah guru terbaik dan merupakan sumber kebijaksanaan. Jika kita menanam pohon, kita menanam harapan, kita menanam kedamaian untuk semua alam semesta. Setelah kami dari kelenteng, kami menuju ke gereja. Demi terwujudnya kerukunan umat beragama, Bapak Haji Najamuddin SHI MH mengundang dan bersilaturahmi dengan para pendeta yang ada di Kecamatan Tualang. Beliau berharap agar kita selalu kompak dalam urusan beragama dan bersaudara. Dengan demikian, umat yang moderat tidak akan menjadi perusak alam, karena merusak alam adalah tindakan ekstrim dan tidak adil yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan dan kebangsaan. Demikianlah video dengan tema moderasi beragama yang kami persembahkan dengan judul Aksi Hijau 3 Akar 1 Bumi. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan kepada seluruh umat untuk sama-sama membangun kerukunan hidup beragama, baik antar umat beragama ataupun inter umat beragama, sehingga kehidupan kita di Kecamatan Tualang ini, khususnya Kabupaten Siak ini, menjadi rahmatan lil alamin bagi semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.